Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Perawat Dewi yang bekerja pada pagi hari ini. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Laksmi. Ibu Laksmi. Ibu Laksmi, tadi anaknya yang sakit namanya siapa Bu? Lesmana. Lesmana. Tanggal lahirnya 23 Januari. 23 Januari. Apa Ibu? Sekolah. Masih SD kelas 2. Ini berarti sekitar 8 tahunan gitu ya. Ya. Nah, tadi Dek Lesmana itu tadi sakit apa Bu? Diare nggih? Diare. Nah, diare dan sekarang alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang. Ngoten nggih. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang perawatan atau penanganan Dek Lesmana ketika nanti di rumah? Belum. Yang ingin Ibu ketahui apa saja Bu? Cara menangani agar tidak diare lagi. Tidak diare lagi. Kemudian apalagi Bu tentang makanan ya Yang sehat. nanti saya akan jelaskan ya Bu nggih. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu tentang penanganan diare, kemudian makanan yang harus dihindari oleh Dek Lesmana ngoten nggih. Nanti butuh waktu sekitar 5-10 menit. Ibu bersedia ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu Lasmi, apakah sudah mengetahui tentang diare itu apa Bu? Mencret, terus apa lagi Bu? Mencret. Kalau diare biasanya Kayaknya cair. Ya. Nah, biasanya kalau pada anak diare itu ya Bu tadi ada fesesnya itu cair. Terus kemudian konsistensinya itu cair, kemudian pasti anaknya itu apa Bu, BAB-nya lebih dari 3 kali ngoten nggih. Terus kemudian biasanya BAB-nya itu cair sekali. Nah, sebelumnya Lesmana ini sebelumnya sudah pernah diare atau baru kali ini Bu? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Berarti Ibu belum memiliki pengalaman nggih. Anak Dek Lesmana ini anak keberapa Bu? 1. Pertama nggih. Nah, jadi diare itu tadi Bu konsistensinya cair nggih. Sudah paham nggih Bu nggih? Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada tanda gejala diare Ibu. Tanda gejala diare itu yang pertama pasti anaknya itu rewel. Kemudian anaknya itu pasti matanya cekung, kemudian dia menangis tapi tidak keluar air mata. Kemudian pasti dia akan bolak-balik ke kamar mandi. Terus dia akan tubuhnya akan merasa dingin. Dia panas tapi panas dingin. Jadi panas tapi dingin ngoten niku. Terus kemudian tidak keluar air mata saat menangis. Kemudian dia merasa sangat haus. Jadi inginnya cuma minum saja. Yang pastinya ada pucat. Nah, kalau semisal dia itu pasti lemas gitu nggih. Nah, di Lesmana nggih. Di Lesmana yang tadi saya jelaskan tanda gejalanya yang pasti di Lesmana alami apa saja Bu? Ada lemas atau nggih? Lemas, susah makan, terus tidak keluar air mata. Oh, ngoten sami nggih, berarti yang saya jelaskan nggih. Nggih. Nah, sebelumnya penyebab dari Dek Lesmana itu diare apa nggih? Karena sering jajanan yang tidak sehat. Oh, seperti kalau ada penjual lewat, nggih. dia minta jajan. Oh, ngoten berarti jajannya sembarangan. Ya. Tapi makannya rutin Ibu? Enggak. Enggak. Kalau biasanya di rumah biasanya Ibu kasih makan apa biasanya? Mie itu memberikan Dek Lesmana itu makanan kesukaannya atau apa Bu biasanya Bu? Biasanya memberi makanan kesukaannya. Apa Bu biasanya Bu? Makanannya Bu? Telur saja Bu, tidak pakai sayur? Ya, dia nggak Tidak. mau. Oh, berarti dia hanya jajan kemudian makannya cuma sesukanya dia ngoten nggih. Nah, jadi nanti ketika di rumah Ibu harus benar-benar mengawasi ketika Dek Lesmana di sekolah, ketika Dek Lesmana di rumah, karena Dek Lesmana kan usia 8 tahun. Berarti kan ya masih usia pertumbuhan, jadi membutuhkan nutrisi yang cukup ngoten nggih. Nah, diare itu sebenarnya bisa dicegah Ibu. Yang pertama itu ada dengan
menjaga kebersihan diri. Jadi setiap ketika Bu Laksmi mau memberikan makanan, kemudian ketika Dek Laksmana mau makan, usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang kedua itu ketika anak diare itu ibu jangan memberhentikan makanan yang dimakan. Kan biasanya kalau anak diare itu pasti mual nggih. Nah, mual dan muntah ngoten. Nah, jadi jangan diberhentikan makanannya, jadi tetap diberikan walaupun Dek Laksmana mual tapi tetap diberikan sedikit ngoten nggih. Dan itu diperbanyak minum air putihnya. Nah, kemudian ada membuang proses MCK atau membuang proses ketika Dek Laksmana BAB di kamar mandi. Jadi usahakan kamar mandinya itu bersih, kalau tidak ya dibersihkan seminggu 3 kali atau 2 kali ngoten nggih karena dia. Nah, Ibu untuk penanganannya di rumah. Jadi Ibu Laksmi ya Ibu. Nah, Ibu Laksmi untuk penanganannya untuk anak diare pada Dek Laksmana khususnya nggih. Nah, itu bisa digunakan ada beberapa obat sebenarnya Bu. Ada beberapa obatnya itu pasti dari dokter. Kalau Ibu lihat resep obatnya nanti itu ada tulisan pasti ada dikasih sirup atau obat itu zinc. Nah, jadi zinc itu bermanfaat. Zinc itu bermanfaat untuk sebagai pemulihan pencernaan. Jadi sangat baik. Jadi semisal nanti Dek Laksmana itu diare lagi, bisa memberikan obat suplemen zinc di apotek. Nggih. Nah, untuk diet atau makanan yang harus dihindari dan dimakan oleh Dek Laksmana itu Dek Laksmana ini suka buah tidak Bu? Tidak Ibu? Suka, tapi hanya buah anggur dan stroberi. Nah, kemudian tapi tadi suka buah nggih Bu nggih. Kemudian makanan yang wajib dikonsumsi Dek Laksmana ketika nanti diare itu yang pertama tadi minum obatnya rutin. Kemudian yang kedua itu banyak minum air putih. Pokoknya banyak minum air putih. Kemudian makanan yang tinggi protein Ibu, seperti telur, susu boleh tapi jangan terlalu sering. Jadi susunya juga disesuaikan dengan umurnya ngoten nggih. Nah, kemudian ini bisa dikonsumsi yaitu rotinya ya roti ya sembarang roti bisa, tapi usahakan rotinya yang baik ngoten nggih. Nah, kemudian yang perlu dihindari Dek Laksmana, pasti Dek Laksmana kan di sekolah, ibunya di rumah nggih. Jadi tidak tahu makanan yang dimakan Dek Laksmana ketika di sekolah itu apa. Jadi ibu bisa membawakan bekal Dek Laksmana nanti ketika di rumah. Ya, makanan kesukaan Dek Laksmana apa dibuatkan bekal ngoten nggih Bu untuk mencegah diare. Nah, untuk yang perlu dihindari yang pertama itu ada makanan-makanan yang berminyak, yang otomatis itu ada makanan-makanan yang pedas. Jadi usahakan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas. Kemudian makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi Dek Laksmana. Sebagian makanan yang harus dihindari itu ada makanan yang mengandung pemanis buatan Ibu. Nah, jadi pemanis buatan itu kan banyak sekali nggih. Kalau anak-anak pasti kalau yang manis-manis itu suka. Nah, itu harus dihindari. Kalau bisa Ibu itu membuatkan makanan kesukaan yang Dek Laksmana itu apa mungkin ya. Nah, nanti Ibu ketika Dek Laksmana itu kambuh ketika Dek Laksmana itu kambuh diarenya, yang pertama tadi Ibu belikan suplemen zinc, atau kalau tidak Ibu buatkan oralit. Oralit itu di apotek ada Ibu. Nanti Ibu bilang ke apotek Mbak beli oralit, kemudian itu tinggal diseduh dengan air putih sekitar 200 ml atau setengah gelas kecil. Itu nanti kemudian diberikan ke Dek Laksmana ngoten nggih. Nah, kemudian ketika Dek Laksmana nanti diare, walaupun Dek Laksmana itu mual kemudian menolak, tapi harus dipaksa nggih. Jadi jangan sampai tidak makan sama sekali karena bisa mempengaruhi berat badannya nanti, jadi tambah lemas ngoten nggih.
Nah, sudah paham Bu apa yang saya sampaikan? Sudah. Nah, tadi pertanyaannya sudah terjawab semua gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Nah, tadi Ibu menanyakan tentang makanan yang harus dihindari. Nah, makanan yang harus dihindari di Laksmana tadi apa saja Ibu? Makanan yang berbanyak minyak. Ya, kemudian makanan yang banyak pemanis. Pemanis Iya. buatan. Kemudian ada makanan pedas. Iya, makanan pedas. Berarti Ibu nanti bisa mengontrol nggih di rumah. Nah, nanti kalau semisal di Laksmana, ya mudah-mudahan di Laksmana tidak diare lagi. Namun untuk pencegahan kalau semisal di Laksmana nanti diarenya tambah parah, nanti langsung dibawa ke rumah sakit gitu nggih. Ya. Sebelumnya seperti itu saja yang saya sampaikan. Semoga di Laksmana cepat sembuh dan tidak kambuh lagi diarenya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan Ibu nggih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Perawat Dewi yang bekerja pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Laksmi. Ibu Laksmi. Ibu Laksmi, tadi anaknya yang sakit namanya siapa Bu? Lesmana. Tanggal lahirnya 23 Januari. 23 Januari. Sekarang sekolah sekarang sedang sekolah atau apa Ibu? Sekolah. Masih SD kelas 2. Ya, berarti sekitar 8 tahunan gitu ya. Nah, tadi di Lesmana itu tadi sakit apa Bu? Diare. Nah, diare dan sekarang alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang. Ngoten nggih. Nah, sebelumnya Ibu ingin ditanyakan sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang perawatan atau penanganan di Lesmana ketika nanti di rumah? Belum. Yang ingin Ibu ketahui apa saja Bu? Cara menangani agar tidak diare lagi. Tidak diare lagi. Kemudian apalagi Bu tentang makanan ya yang sehat. Nanti saya akan jelaskan nggih Bu nggih. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu tentang penanganan diare, kemudian makanan yang harus dihindari oleh Laksmana, ngoten nggih. Nanti butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Ibu bersedia ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu Lasmi, apakah sudah mengetahui tentang diare itu apa, Bu? Mencret, terus apa lagi, Bu? Mencret. Kalau diare biasanya cair. Oke. Nah, biasanya kalau pada anak diare itu ya Bu tadi ada fesesnya itu cair. Terus kemudian konsistensinya itu cair, kemudian pasti anaknya itu apa Bu BAB-nya lebih dari 3 kali, ngoten nggih. Terus kemudian biasanya BAB-nya itu cair sekali. Nah, sebelumnya sebelumnya di Laksmana ini sebelumnya sudah pernah diare atau baru kali ini Bu? Baru kali ini. Baru kali ini. Berarti Ibu belum memiliki pengalaman nggih. Anak di Laksmana ini anak keberapa Bu? 1. Pertama nggih. Nah, jadi diare itu tadi Bu konsistensinya cair nggih. Sudah paham nggih Bu nggih? Nggih, saya lanjut lagi. Kemudian nanti saya akan sebutkan tanda gejala. Kemudian ada tanda gejala diare Ibu. Tanda gejala diare itu yang pertama pasti anaknya itu rewel. Kemudian anaknya itu pasti matanya cekung, kemudian dia menangis tapi tidak keluar air mata. Kemudian pasti dia akan bolak-balik ke kamar mandi. Terus dia akan tubuhnya akan merasa dingin. Dia panas tapi panas dingin. Jadi panas tapi dingin ngoten niku. Terus kemudian tidak keluar air mata saat menangis. Kemudian dia merasa sangat haus. Jadi inginnya cuma minum saja. Yang pastinya ada pucat. Nah, kalau semisal dia sangat kehausan tapi itu yang paling utama itu pasti lemas nggih. Nah, di Alfi mana?
sebelumnya Bu Dek Lesmana nggih. Dek Lesmana yang tadi saya jelaskan tanda gejalanya, yang pas Dek Lesmana alami apa saja Bu? Ada lemas atau lemas, nggih? ya. Lemas, Susah makan, terus terus tidak keluar air mata. oh ngoten sami nggih, berarti yang saya jelaskan nggih. Nggih. Nah, sebelumnya penyebab dari Dek Lesmana itu diare apa nggih Bu nggih? Karena sering jajanan yang tidak sehat. Oh, Seperti kalau ada penjual lewat, Nggih. dia minta jajan. Oh, ngoten, berarti jajannya sembarangan. Iya. Tapi makannya rutin Ibu? Enggak, Oh, enggak. Kalau biasanya kalau di rumah biasanya Ibu kasih makan apa biasanya? Atau sesukanya Dek Lesmana atau apa memang paksaan dari Ibu untuk memberikan, misal diberikan makanan sayur seperti itu apa atau gimana Bu? Ini. Sebelumnya ketika di rumah Ibu Laksmi itu memberikan Dek Lesmana itu makanan kesukaannya atau apa Bu biasanya Bu? biasanya memberi makanan kesukaannya. Apa Bu biasanya Bu? Makanan telur, pokoknya garing, dia tidak suka sayur. Oh. Telur, Apa Bu makanannya Bu? telur. Telur saja Bu, tidak pakai sayur? Ya, dia nggak Tidak. mau. Oh, berarti dia hanya jajan kemudian makannya cuma sesukanya dia, ngoten Iya. nggih. Nah, jadi nanti ketika di rumah Ibu harus benar-benar mengawasi ketika Dek Lesmana di sekolah, ketika Dek Lesmana di rumah, karena Dek Lesmana kan usia 8 tahun. Ya. Berarti kan nggih masih usia pertumbuhan, jadi membutuhkan nutrisi yang cukup, ngoten gitu nggih. Nah, diare itu sebenarnya bisa dicegah Ibu. Yang pertama itu ada dengan menjaga kebersihan diri. Jadi setiap Ibu mau makan atau ketika Bu Laksmi mau memberikan makanan, kemudian ketika Dek Lesmana mau makan, usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu nggih. Ya. Nah, untuk yang kedua itu ketika anak diare itu Ibu jangan memberhentikan makanan yang dimakan. Kan biasanya kalau anak diare itu pasti mual nggih. Nah, mual dan muntah ngoten. Nah, jadi jangan diberhentikan makanannya, jadi tetap diberikan walaupun Dek Lesmana mual tapi tetap diberikan sedikit, ngoten nggih. Dan itu diperbanyak minum air putihnya. Ya. Nah, kemudian ada membuang proses MCK atau membuang proses ketika Dek Lesmana BAB di kamar mandi. Jadi usahakan kamar mandinya itu bersih, kalau tidak ya dibersihkan seminggu 3 kali atau 2 kali, ngoten nggih Bu nggih. Iya. Karena diare itu menular. Nah, untuk penanganannya ketika di rumah Nah, Ibu untuk penanganannya di rumah, jadi di Alfi mana? Jadi Di apa kita? nah, yo aku senengane nek praktek mesti gone di Alfi ya kan mungkin. Nah, Ibu Laksmi kayak ibu. Nah, Ibu Laksmi untuk penanganannya untuk anak diare pada Dek Lesmana khususnya nggih. Nah, itu bisa digunakan ada beberapa obat sebenarnya Bu. Ada beberapa obatnya itu pasti dari dokter. Kalau Ibu lihat resep obatnya nanti itu ada tulisan, pasti ada dikasih sirup atau obat itu zinc. Nah, jadi zinc itu bermanfaat. Zinc itu bermanfaat untuk sebagai pemulihan pencernaan, ngoten. Jadi sangat baik. Jadi semisal nanti Dek Lesmana itu diare lagi, bisa memberikan obat suplemen zinc di apotek, ngoten nggih. Nah, untuk diet atau makanan yang harus dihindari dan dimakan oleh Dek Lesmana itu Dek Lesmana ini suka buah tidak Bu?
suka tapi hanya buah apa tuh anaknya, anggur, strawberry. Sebelumnya Dek Laksmana ini suka buah atau tidak Ibu? Suka, tapi hanya buah anggur Buah anggur dan stroberi. strawberry. Nah kemudian tapi Dek terus apa sih? Nah tadi suka buah nggih Bu nggih. Kemudian makanan yang wajib dikonsumsi di Laksmana ketika nanti diare itu yang pertama tadi minum obatnya rutin, kemudian yang kedua itu banyak minum air putih, pokoknya banyak minum air putih, kemudian makanan yang tinggi protein Ibu seperti telur, susu boleh tapi jangan terlalu sering, jadi susunya juga disesuaikan dengan umurnya ngoten nggih. Nah kemudian ini bisa dikonsumsi yaitu rotinya ya roti ya sembarang roti bisa, tapi usahakan rotinya yang baik ngoten nggih Bu nggih. Nah kemudian yang perlu dihindari di Laksmana, pasti di Laksmana kan di sekolah, ibunya di rumah nggih. Jadi tidak tahu makanan yang dimakan di Laksmana ketika di sekolah itu apa. Jadi ibu bisa membawakan bekal di Laksmana nanti ketika di rumah. Ya, makanan kesukaan di Laksmana apa dibuatkan bekal ngoten nggih Bu untuk mencegah diare. Nah, untuk yang perlu dihindari yang pertama itu ada makanan-makanan yang berminyak, yang otomatis itu ada makanan-makanan yang pedas. Jadi usahakan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas. Kemudian makanan-makanan yang apa Bu sebaiknya dikonsumsi di Laksmana seperti semisal di Laksmana suka ayam bakar, boleh pakai ayam bakar tapi manis buatan. Nah kemudian makanan yang harus dihindari itu ada makanan yang mengandung pemanis buatan Ibu. Nah jadi pemanis buatan itu kan banyak sekali nggih. Kalau anak-anak pasti kalau yang manis-manis itu suka. Nah itu harus dihindari. Kalau bisa ibu itu membuatkan makanan kesukaan yang di Laksmana itu apa, mungkin ya. Nah nanti ibu ketika di Laksmana itu kambuh, mungkin ya. Ketika di Laksmana itu kambuh diarenya, yang pertama tadi ibu belikan suplemen zinc. Atau kalau tidak ibu buatkan oralit. Oralit itu di apotek ada Ibu. Nanti ibu bilang ke apotek Mbak beli oralit, kemudian itu tinggal diseduh dengan air putih sekitar 200 ml atau setengah gelas kecil. Itu nanti kemudian diberikan ke Dek Laksmana, ngoten nggih. Nah kemudian ibu ketika Dek Laksmana nanti diare, pokoknya itu harus diberikan makanan terus. Walaupun Dek Laksmana itu mual kemudian menolak, tapi harus dipaksa nggih. Jadi jangan sampai tidak makan sama sekali karena bisa mempengaruhi berat badannya nanti, jadi tambah lemas. Ngoten nggih. Nah, sudah paham Bu apa yang saya sampaikan? Sudah. Nah, tadi pertanyaannya sudah terjawab semua nggih Bu nggih. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, tadi Ibu menanyakan tentang makanan yang harus dihindari. Nah, makanan yang harus dihindari di Laksmana tadi apa saja Ibu? Makanan yang berbanyak minyak. Ya, kemudian makanan yang banyak pemanis buatan. Iya, kemudian ada makanan pedas. Iya, makanan pedas. Berarti ibu nanti bisa mengontrol nggih di rumah. Nah, nanti kalau semisal di Laksmana, ya mudah-mudahan di Laksmana tidak diare lagi. Namun untuk pencegahan kalau semisal di Laksmana nanti diarenya tambah parah, nanti langsung dibawa ke rumah sakit nggih Bu nggih. Ya. Sebelumnya seperti itu saja yang saya sampaikan. Semoga di Laksmana cepat sembuh dan tidak kambuh lagi diarenya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan Ibu nggih. Sebelum saya pergi ke ruang perawat, ini saya ada sedikit lembaran informasi dari apa yang tadi saya sampaikan. Nanti Ibu bisa baca di rumah. Jadi kalau semisal di Laksmana diare, nanti Ibu bisa baca ini. Ngoten nggih Bu. Terima kasih. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.